Saya akan menjelaskan mengenai etiologi gangguan jiwa. Sebab-sebab perilaku abnormal. Etiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab dan latar belakang terjadinya suatu penyakit pada seorang individu. Sebab-sebab perilaku abnormal dapat ditinjau dari beberapa sudut. Yang pertama, menurut tahap berfungsinya. Menurut fungsinya, sebab-sebab perilaku abnormal dapat dibedakan oleh Coleman, Butcher, dan Carson 1980 sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyebab primer. Adalah kondisi yang secara langsung menyebabkan terjadinya gangguan jiwa atau perilaku abnormal, atau kondisi yang tanpa kehadirannya suatu gangguan tidak akan muncul. Misalnya, infeksi sifilis yang menyerang sistem saraf, general paresis, yaitu psikosis yang disertai paralisis atau kelumpuhan yang bersifat berkembang bertahap, sampai akhirnya penderita mengalami kelumpuhan total. Tanpa infeksi sifilis, gangguan ini tidak mungkin terjadi. Yang kedua yaitu penyebab yang menyiapkan. Adalah faktor yang menyebabkan seseorang rentan terhadap salah satu bentuk gangguan jiwa. Misalnya, anak yang ditolak oleh orang tuanya mungkin menjadi lebih rentan terhadap tekanan hidup sesudah dewasa dibandingkan orang-orang yang memiliki dasar rasa aman yang lebih baik. Yang ketiga yaitu penyebab pencetus. Adalah kejadian-kejadian traumatik yang langsung menyebabkan gangguan jiwa. Misalnya kehilangan harta benda, menghadapi kematian anggota keluarga, ataupun menderita penyakit berat. Penyebab pencetus ini juga bisa diartikan sebagai setiap kondisi yang tidak tertahankan bagi seorang individu dan akhirnya mencetuskan gangguan. Yang keempat yaitu penyebab yang menguatkan. Adalah kondisi yang cenderung mempertahankan atau memperteguh tingkah laku maladaptif yang sudah terjadi. Contohnya, perhatian yang berlebih pada seorang gadis yang sedang sakit justru menyebabkan yang bersangkutan kurang bertanggung jawab atas dirinya dan menunda kesembuhannya. Yang kelima yaitu sirkulasi faktor-faktor penyebab. Adalah adanya serangkaian faktor penyebab yang kompleks serta saling mempengaruhi. Dalam kenyataan, suatu gangguan perilaku jarang disebabkan oleh satu penyebab tunggal. Bukan sebagai hubungan sebab akibat sederhana, melainkan saling mempengaruhi sebagai lingkaran setan. Misalnya, sepasang suami istri menjalani konseling untuk mengatasi problem dalam hubungan perkawinan mereka. Sang suami menuduh istrinya senang menghamburkan uang untuk berfoya-foya, sedangkan istrinya menuduh suaminya hanya asik dengan bisnisnya saja dan kurang memperhatikannya. Menurut versi sang istri, ia suka meninggalkan rumah dan berfoya-foya dengan teman-temannya karena suaminya tidak memperhatikannya. Sedangkan menurut versi suami, ia jengkel dan sengaja mengabaikan istrinya karena sering hura-hura di luar rumah. Jadi, tidak jelas mana sebab dan mana akibat. Inilah yang dimaksud sirkulasi sebab akibat atau lingkaran setan. Selanjutnya, sebab-sebab perilaku abnormal menurut sumber asalnya. Sebab-sebab perilaku abnormal berdasarkan sumber asalnya dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, yaitu faktor biologis. Adalah berbagai keadaan biologis atau jasmani yang dapat menghambat perkembangan maupun fungsi individu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada kasus kurang gizi. Yang pertama yaitu hipoglikemia atau penurunan glukosa dalam darah yang akan menyebabkan seseorang mudah emosi. Yang kedua, pada seorang dengan defisiensi vitamin B12 menyebabkan gejala gangguan cemas. Yang ketiga, fenilketonuria pada anak-anak yang kekurangan enzim untuk menghancurkan fenilanin akan menyebabkan terakumulasinya fenilanin dalam darah dan bisa merusak otak. Kasus kedua yaitu kelainan gen. Yang pertama, sindrom Down, yaitu retardasi mental yang disertai tanda mata sipit, muka datar, telinga kecil, jari-jari pendek, dan lain-lain. Yang kedua, sindrom Turner, dengan ciri khas tubuh pendek, leher melebar, infantilisme seksual. Yang ketiga yaitu cacat sejak lahir. Dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak.
Kasus yang ketiga yaitu penyakit-penyakit. Misalnya yang pertama, Parkinson. Biasanya diikuti seperti gejala apati dan depresi. Yang kedua yaitu Huntington. Biasanya memperlihatkan gejala labilitas emosi, impulsif, depresi, halusinasi, dan delusi. Yang ketiga, multiple sclerosis. Dari timbulnya gejala awal yang ringan seperti labilitas emosi, euforia, episode psikotik transien, depresi sampai manifestasi histeria. Beberapa jenisnya yang terpenting menurut Coleman, Butcher, dan Carson pada tahun 1980 dibagi menjadi: yang pertama, cacat genetik atau kelainan gen, seperti sindrom Down, sindrom Turner, retardasi mental, dan lain sebagainya. Yang kedua, kelemahan konstitusional, fisik atau bagian tubuh, cacat fisik, dan kecenderungan reaksi primer. Konstitusi pada umumnya menunjukkan pada keadaan biologi seluruhnya, baik yang diturunkan maupun yang didapatkan kemudian. Misalnya bentuk perawakan badan, seks, temperamen, fungsi endokrin, saraf, dan jenis darah. Yang ketiga yaitu deprivasi atau kehilangan fisik, baik yang dibawa sejak lahir ataupun yang didapat. Misalnya, karena kecelakaan sehingga anggota gerak seperti kaki atau tangan ada yang harus diamputasi. Yang keempat yaitu proses-proses emosi yang berlebihan. Misalnya, seseorang yang mengalami rasa senang secara berlebihan atau sebaliknya, merasa sedih yang berlarut-larut terlalu lama. Yang kelima yaitu patologi otak, yang termasuk di sini adalah trauma, lesi, infeksi pendarahan, tumor, toksin, gangguan metabolisme, atau atrofi otak. Tom, pada tahun 1984, menyebutkan kemungkinan terjadinya gangguan bila adanya lesi atau trauma pada: yang pertama, tumor intrakranial, menunjukkan perubahan kepribadian yang terutama dirasakan oleh orang yang merasa kenal sebelumnya. Yang kedua, trauma kepala dan lesi, tergantung pada lobus mana yang terkena. Yang pertama, lobus frontal, unilateral atau bilateral. Terjadi perubahan kepribadian, iritabilitas, euforia, apati, pseudodepresi, impulsif, ketidakwajaran sosial. Kondisi akan menjadi lebih ringan bila hanya salah satu sisi yang terkena. Namun, area premotor terkena yang kiri mungkin akan terjadi apaksia lengan kiri dan apaksia Broca. Yang kedua, lobus temporal. Terjadi stimulasi atau lesi akan menimbulkan halusinasi, penglihatan, penciuman, pendengaran, dan perilaku psikotik agresif. Lesi pada lobus dominan menyebabkan apasia Wernicke, sedangkan pada lobus yang non-dominan akan menyebabkan agnosia suara, agnosia intonasi, dan agnosia musik. Lesi pada kedua lobus bilateral menyebabkan kelainan amnestik Korsakoff dan Kloof-Bussy syndrome. Epilepsi lobus temporalis menyebabkan impulsif yang kasar, sedangkan gangguan hipokampus di lobus temporalis menyebabkan gangguan panik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsie Armadivita akan melanjutkan materi dari rekan saya tadi, yaitu mengenai trauma pada lesi dan kepala dan lesi tergantung pada lobus mana yang terkena. Yang selanjutnya itu ada lobus varietal, di mana lesi pada lobus dominan ini akan menyebabkan kesulitan bahasa pada seseorang, seperti ketidakmampuan seseorang dalam mengerti kata-kata, kalimat yang sederhana, serta menulis dan membaca. Nah, kesulitan lainnya yaitu terjadinya pada kesulitan taktil, anoksia, apraksia, dan terjadinya kemunduran intelektual pada seseorang. Nah, ada lesi pada lobus non dominan itu akan menyebabkan anosognosia. Selanjutnya itu ada namanya lobus occipital, di mana
lobus occipital ini biasanya menyebabkan seseorang itu menjadi kasar, menjadi timbulnya ilusi dan munculnya halusinasi yang sebentar-sebentar. Dan selanjutnya itu ada sistem limbik. Sistem limbik ini biasanya berhubungan dengan emosi, kelabilan emosi, rasa takut, dan kehilangan memori. Selanjutnya ada namanya ganglia basalis dan sistem limbik. Ini biasanya menimbulkan gejala depresif pada seseorang. Selanjutnya itu ada namanya atrofi atau ukuran lebih kecil dari normal pada area hipokampus dan amigdala, yang ini biasanya menyebabkan timbulnya skizofrenia. Yang kemudian itu ada penyempitan pada pembuluh darah. Nah, ini akan menimbulkan gangguan cemas pada seseorang. Dan selanjutnya itu ada gangguan pada pasca radang otak. Nah, ini akan menimbulkan obsesif kompulsif pada seseorang. Nah, selanjutnya tadi faktor yang menyebabkan perilaku abnormal kita bahas dari sisi faktor biologisnya. Nah, sekarang kita akan menggali lebih lanjut mengenai faktor psikososial. Nah, yang termasuk ke dalam kelompok psikososial ini, yang pertama itu ada trauma di masa kanak-kanak. Biasanya ini terjadi ketika adanya penolakan terhadap anak. Itu yang akan menyebabkan trauma masa kanak-kanak. Dan yang kedua itu ada namanya deprivasi parental. Itu biasanya, nah, deprivasi parental ini misalnya itu terjadi pada anak-anak yang terjadi pada anak-anak, yaitu peralihan pengasuhan dari ibu kandungnya di rumah yang tinggal di rumah sendiri, di mana anak-anak itu tidak mendapatkan pengasuhan langsung dari ayah dan ibunya, melainkan mereka dialihkan kepada misalnya tinggal di asrama. Kemudian yang ketiga itu ada hubungan orang tua dengan anak yang fotogenik. Nah, menurut Coleman dan Maramis, bahwasanya keluarga itu sangat berperan penting dalam pembentukan kepribadian anak. Ada sebagian orang tua yang terlalu memberikan banyak perhatian yang berlebih kepada anak, sehingga mereka tidak memberikan kesempatan anak untuk berkembang. Namun sebaliknya, ada juga orang tua yang lebih sedikit memberikan perhatiannya kepada anak, sehingga mereka tidak mendapatkan pelajaran yang seharusnya mereka dapatkan dari orang tua, karena mereka terlalu dibiarkan. Nah, ada beberapa jenis hubungan yang sering melatar belakangi terjadinya gangguan jiwa. Misalnya itu perlindungannya berlebihan terhadap anak, kemudian terlalu memanjakan anak, dan juga itu tuntutan perfeksionisme, dan juga persaingan antar saudara. Namun poin-poin ini akan saya jelaskan lebih detail lagi pada materi selanjutnya. Dan yang selanjutnya itu ada struktur keluarga yang fotogenik, di mana struktur keluarga inti, kecil, dan keluarga besar itu sangat mempengaruhi terhadap perkembangan jiwa anak. Apalagi bila terjadi ketidaksesuaian atau terjadinya masalah-masalah yang fatal pada rumah tangga, itu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa anak. Dan selanjutnya itu ada namanya stres berat. Nah, stres berat itu biasanya timbul bersama stres yang timbul bersamaan atau bersamaan dan berturut-turut. Misalnya seperti ini. Ketika seseorang itu bercerai dengan pasangannya, dan setelah bercerai mereka juga harus dituntut untuk berpisah dengan anak-anaknya. Nah, stres yang mereka miliki itu secara bersamaan dan berturut-turut, yaitu setelah terjadinya perceraian, dan mereka juga harus dipaksa untuk berpisah dengan anak-anaknya. Kemudian inilah yang biasanya mengakibatkan daya tahan diri seseorang itu dalam menghadapi masalah menjadi lebih rentan. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan lebih detail mengenai poin-poin yang saya jelaskan di awal tadi, yaitu beberapa sikap orang tua yang kurang bijaksana dan pengaruhnya terhadap sikap anak.
Yang pertama itu ada sikap orang tua yang terlalu melindungi secara berlebihan karena memanjakan anak. Nah, ini akan memiliki dampak terhadap anak, itu anak hanya memikirkan dirinya sendiri. Anak biasanya hanya tahu untuk menuntut saja. Mereka juga mudah untuk berkecil hati dan mereka itu biasanya tidak tahan dengan kekecewaan. Yang kedua itu ada peran sikap orang tua itu yang melindungi anak secara berlebihan karena sikapnya yang berkuasa dan harus tunduk saja. Nah, biasanya sikap seperti ini dampaknya terhadap anak itu anak menjadi kurang berani dalam pekerjaannya dan biasanya mereka condong untuk mudah menyerah dan mereka juga bergantung kepada orang lain. Lalu menerima apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Yang ketiga itu ada penolakan atau anak tidak disukai. Itu sikap orang tua yang seperti ini dampaknya kepada anak yaitu anak akan merasa gelisah dan diasingkan. Kemudian mereka akan bersikap melawan orang tua dan mencari orang lain untuk mendapatkan bantuan. Kemudian juga anak ini tidak mampu memberi dan menerima kasih sayang. Yang selanjutnya itu ada sikap orang tua yang menentukan norma-norma etika dan moral yang terlalu tinggi. Nah, ini dampaknya terhadap anak itu biasanya anak itu menilai dirinya dan hal lain juga dengan norma yang terlalu keras dan tinggi. Anak yang seperti ini biasanya sering kaku dan keras dalam pergaulan dan juga biasanya mereka itu menjadi sempurna dan perfeksionisme dengan cara yang terlalu berlebihan dan juga mereka itu merasa cepat untuk merasa bersalah dan berdosa dan merasa dirinya itu tidak berarti. Nah, selanjutnya itu ada disiplin yang terlalu keras. Disiplin yang terlalu keras dari orang tua ini akan menyebabkan anak itu menjadi menilai dan menuntut dirinya secara terlalu keras, yaitu misalnya dalam menyelesaikan suatu usahanya, dia menuntut dirinya untuk menyelesaikannya dengan baik dan sangat sempurna gitu. Dan juga anak yang seperti ini sangat memerlukan sikap dihargai yang tinggi dari luar atau dari orang lain. Dan sikap orang tua selanjutnya itu ada yang disiplin yang tidak teratur dan bertentangan. Biasanya anak yang seperti ini mereka juga akan sikap anak terhadap nilai dan norma pun juga tidak teratur dan biasanya mereka kurang tetap dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Nah, kemudian selanjutnya ada perselisihan yang terjadi antara ayah dan ibu. Biasanya ini menyebabkan anak itu mengalami gelisah hati secara terus-menerus dan mereka merasa dirinya itu tidak terjamin dan merasa mereka tidak disayangi. Dan anak seperti ini juga sering menilai orang lain itu sebagai berbahaya. Jadi mereka menimbulkan sikap bermusuhan dan agresif terhadap orang lain. Nah, kemudian selanjutnya itu sikap jika terjadinya perceraian pada orang tua itu akan menimbulkan efek kepada anak di mana anak timbul perasaan pada diri anak bahwa dia terasing dan mereka terus-menerus gelisah dan cemas serta sifatnya itu berlawanan. Sifat setianya itu berlawanan dan berpindah-pindah. Misalnya, jika sekarang itu mereka berpihak kepada ibu, mungkin suatu saat mereka juga akan berpihak kepada ayah. Dan selanjutnya jika terjadinya persaingan yang kurang sehat di antara para saudaranya, ini menyebabkan anak akan timbul sifat bermusuhan. Dia juga merasa kurang aman serta terancam secara terus-menerus. Dan mereka juga kurang percaya terhadap dirinya sendiri. Tingkah lakunya ini bisa menyerupai anak yang di bawah umur. Dan yang terakhir yaitu ada nilai yang buruk atau nilai yang tidak bermoral dari orang tua. Itu akan menyebabkan nantinya anak akan mengambil alih cara dan nilai yang buruk itu. Di mana nanti akan timbulnya berbagai persoalan dan kesukaran sehingga sangat memungkinkan sekali terjadinya pelanggaran hukum pada anak. Nah, dan ada sikap orang tua itu yang menuntut perfeksionisme dan ambisi atau cita-cita terlalu tinggi bagi si anak. Ini akan menyebabkan nantinya si anak pun mengalami over perfeksionisme yang biasanya anak akan gagal mengejar cita-cita yang sudah melampaui batas kemampuannya. Kemudian anak tersebut akan menjadi kecewa yang berlebihan, merasa dirinya itu tidak berarti dan sangat merasa bersalah terhadap dirinya. Dan selanjutnya ada ayah dan ibu yang neurotik atau yang menderita gangguan jiwa. Nah, biasanya ini akan condong mewarisi
akan diwarisi oleh anak. Gejala gangguan jiwa itu yang dapat berupa kecemasan pada anak. Kemudian keyakinan anak yang tak berdasarkan pada kenyataan, dan juga hal ini biasanya akan menghambat perkembangan kepribadian anak tersebut. Nah, jika tadi yaitu adanya faktor biologis dan faktor lainnya, yang selanjutnya itu ada namanya faktor sosiokultural. Faktor sosiokultural ini biasanya faktor-faktor yang meliputi keadaan objektif dalam masyarakat, di mana masyarakat itu adanya tuntutan dari masyarakat yang dapat berakibat timbulnya tekanan pada diri individu, dan selanjutnya individu itu akan melahirkan berbagai bentuk gangguan seperti gangguan kecemasan. Kemudian ada materi selanjutnya itu mengenai pendekatan dan model perilaku abnormal. Nah, Nizar Zainal Abidin yang merupakan seorang psikiater, dalam berbagai kuliahnya dia senantiasa membagi etiologi gangguan jiwa ini ke dalam 3 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan bioorganik, yang kedua pendekatan psikoedukatif, dan yang ketiga itu pendekatan sosiokultural. Nah, sedangkan Danang Hawari yang juga merupakan seorang psikiater, dia menambahkan satu pendekatan lagi, yaitu pendekatan psikoreligius. Dan selanjutnya itu ada Kartini Kartono yang merupakan seorang pendidik, dia menambahkan dengan satu pendekatan menambahkan pendekatan juga, yaitu dengan pendekatan multikausal dan akibat trauma. Nah, kemudian terdapat 6 macam perilaku abnormal yang cukup penting untuk kita ketahui. Namun pada kesempatan ini saya akan hanya menjelaskan tiga dari 6 model itu saja. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, yang pertama itu ada model biologis. Menurut model biologis ini, perilaku abnormal itu timbul karena adanya akibat aneka kondisi organik yang tidak sehat yang merusak fungsi sistem syaraf pada otak seseorang. Nah, pada model biologis ini, gangguan perilaku itu dipandang sebagai penyakit. Setidak-tidaknya penyakit yang bersumber dari yang langsung menyerang otak, atau di mana keadaan itu tidak ideal pada tubuh yang akhirnya juga berakibat mengganggu bahkan juga melumpuhkan sistem kerja pada otak. Nah, cara penanganan dari model biologis ini biasanya ditangani dengan memberikan obat-obatan kepada pasien. Nah, model biologis ini juga sering disebut dengan model medis. Kemudian model selanjutnya itu ada model psikoanalitik. Nah, model psikoanalitik ini diturunkan dari teori psikoanalisis Freud, di mana Freud mengatakan bahwa situasi yang menekan dan mengancam seseorang itu biasanya akan menimbulkan kecemasan dalam diri seseorang. Nah, kemudian model psikoanalitik dalam mengkaji gangguan pasien itu senantiasa mengkaji lebih dalam lagi mengenai masa-masa awal perkembangan pasien tersebut. Nah, kajian yang dilakukan ini bertujuan untuk melihat jika seandainya sebelumnya pasien ini pernah trauma atau frustasi yang dialami dalam menjalani kehidupannya. Nah, untuk menangani atau membantu dalam kasus ini biasanya untuk menolongnya itu sumber gangguan berupa frustasi berat yang ditekankan ke dalam ketidaksadaran seseorang itu harus dibongkar terlebih dahulu, kemudian diangkat ke permukaan untuk selanjutnya harus diterima dan diakui oleh pasien. Nah, ini akan ditindaklanjuti lewat teknik psikoanalisis. Dan yang selanjutnya itu ada model behavioristik. Nah, menurut model ini, penyebab gangguan perilaku pada seseorang itu biasanya terjadi pada proses belajar yang salah. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu model behavioristik. Menurut model ini, penyebab gangguan perilaku adalah proses belajar yang salah. Bentuk kesalahan belajar itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, gagal mempelajari bentuk-bentuk perilaku adaptif. Kegagalan ini dapat bersumber dari tidak adanya kesempatan untuk belajar. Misalnya, seorang anak laki-laki dibesarkan oleh ibunya, sesudah dewasa ia cenderung bersifat feminim.
karena ia tidak pernah menemukan model untuk mempelajari sifat-sifat dan peran laki-laki. Sehingga ia selalu canggung dalam bergaul, baik dengan sesama maupun dengan lawan jenis. Yang kedua, gagal dalam mempelajari bentuk-bentuk tingkah laku yang maladaptif. Misalnya, seorang anak yang sudah dewasa cenderung agresif dan asosial karena ia dibesarkan di tengah keluarga yang retak dengan ayah pemabuk, sedang memukuli istri atau sedang memukuli anak-anaknya. Menurut model behavioristik, tingkah laku maladaptif yang terlanjur terbentuk ini dapat dihilangkan dengan cara yang bersangkutan ditolong belajar menghilangkannya, sekaligus mempelajari tingkah laku baru yang lebih menjamin kebahagiaan dirinya sendiri maupun hubungannya dengan orang lain. Selanjutnya yaitu model humanistik. Menurut model humanistik, penyebab gangguan perilaku adalah terhambatnya perkembangan pribadi individu. Hambatan itu dapat bersumber dari beberapa faktor seperti penggunaan mekanisme pertahanan diri yang berlebihan, kondisi-kondisi sosial yang tidak menguntungkan individu, serta proses belajar yang tidak semestinya, dan stres yang berlebihan. Menurut model humanistik ini, tujuan psikoterapi adalah menolong individu meninggalkan topeng-topeng pertahanan diri dan belajar mengakui pengalaman-pengalaman sejati mereka. Selain itu, juga membantu individu mengembangkan kemampuan untuk membuat pilihan dan keputusan secara tepat dan benar. Selanjutnya yaitu model eksistensial. Menurut para eksistensialis, manusia modern terjebak dalam situasi hidup yang tidak menyenangkan, di mana pada masa modern ini nilai-nilai tradisional mulai melemah dan menghilangnya banyak hal yang dapat menjadi sumber makna hidup, seperti persahabatan, kesetiakawanan, gotong royong, dan sebagainya. Dengan kata lain, orang-orang modern akan mengalami keterasingan. Ia tidak lagi mengenal Tuhan, tidak lagi mengenal sesamanya, bahkan tidak lagi mengenal dirinya sendiri. Segalanya telah berubah menjadi fungsi-fungsi belaka. Situasi ini banyak membuat orang merasa kosong hidupnya, serba cemas, dan akhirnya terperosok ke dalam psikopatologis. Dengan demikian, menurut model eksistensial, tujuan psikoterapi adalah menolong individu menjernihkan nilai-nilai hidupnya, menemukan cara atau jalan hidup yang bermakna. Selanjutnya yaitu model interpersonal. Menurut model ini, hubungan antar pribadi yang tidak memuaskan merupakan sumber utama penyebab tingkah laku yang maladaptif. Misalnya, manusia saling menjalin hubungan dengan tujuan memuaskan kebutuhan masing-masing. Setiap orang mengharapkan sesuatu dari hubungannya dengan orang lain, sehingga hubungan antar pribadi itu pada dasarnya tidak berbeda dengan hubungan jual-beli. Menurut model interpersonal, tujuan psikoterapi adalah menolong individu keluar dari hubungan yang bersifat menimbulkan masalah dan mengembangkan hubungan-hubungan baru yang lebih manusiawi dan memuaskan. Selanjutnya yaitu model sosiokultural. Menurut model ini, sumber penyebab utama abnormal adalah keadaan-keadaan objektif di masyarakat yang bersifat merugikan, seperti kemiskinan, diskriminasi, dan prasangka ras ataupun kekejaman dan kekerasan. Maka, bentuk stresor di berbagai tempat dapat berbeda-beda, tergantung konteks sosiokultural di mana individu tersebut hidup. Misalnya, di daerah perdesaan yang masyarakatnya bersifat homogen, sumber utama penyebab gangguan perilaku kemungkinan besar adalah kemiskinan. Sebaliknya di kota besar, masyarakat yang bersifat heterogen, penyebab penting timbulnya gangguan perilaku di kalangan kelompok minoritas mungkin berupa diskriminasi. Selain itu, pola gangguan perilaku di suatu masyarakat dapat berubah-ubah sejalan dengan perubahan peradaban. Ada 5 taraf disfungsi psikologis. Taraf yang pertama yaitu berupa gejala kehilangan kontrol dan disorganisasi atau kekacauan yang masih ringan. Pada taraf ini, yang bersangkutan masih bertingkah laku secara efektif dan merasa nyaman, tetapi menunjukkan tanda-tanda nervous berupa rasa terhambat, emosi yang meningkat, gusar, khawatir, mungkin mengalami disfungsi somatik atau seksual tertentu dan butuh usaha sadar untuk mengendalikan dirinya. Taraf yang kedua yaitu berupa pemutusan dari realitas dan rasa tidak nyaman pada tingkat yang masih ringan. Misalnya, dengan gejala seperti pingsan, fobia, kompulsi, gangguan seksual seperti impotensi dan adiksi. Taraf yang ketiga yaitu ditandai dengan pelampiasan agresi dalam bentuk tindakan kekerasan
yang dilakukan secara akut, yaitu sesekali namun dalam intensitas tinggi, atau secara kronis yaitu secara episodis atau berulang-ulang, namun biasanya tidak dalam intensitas tinggi. Taraf yang keempat yaitu kekacauan yang ekstrim berupa penyangkalan realitas dari agresi yang lebih lazim sebagai psikosis. Sindrom-sindromnya meliputi kemurungan, kegembiraan yang tak terkendali, delusi atau waham, perasaan dikejar-kejar, atau hilang ingatan. Taraf yang kelima berupa disintegrasi kepribadian yang bersifat total, kemunduran fungsi secara total, dan keputusasaan yang menjurus pada tindakan bunuh diri. Sekian materi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami mengucapkan terima kasih.